Oke, baik teman-teman, selamat datang kembali pada materi kita selanjutnya ya. Kita kemarin sudah belajar skill 1 sampai 14, sekarang kita akan masuk ke skill 15 ya. Nah teman-teman, skill 15 ini saya anggap, pernah saya bilang juga bahwa ini adalah skill yang cukup penting, karena ini kalau tidak jelas itu kadang bisa ngebingungin gitu ya. Karena kita akan ngomongin sesuatu yang sifatnya invert atau dibalik ya, ngomongin yang dibalik. Tapi so far teman-teman sudah punya dasar bahwa ternyata apa ya? Teman-teman sudah punya dasar sebelumnya yaitu konektor yang berfungsi sebagai subjek dan lain sebagainya ya. Jadi teman-teman nanti tahu oh ini konektor yang berfungsi sebagai subjek dan lain sebagainya. Baik teman-teman, ini kita akan ngomongin invert the subject and verb with question word. Jadi kita akan ngomongin yang namanya membalikkan ya. Jadi di sini ya, membalikkan subject dan verb with question word. Nah, teman-teman perlu diketahui membalikkan itu bagaimana. Nah, dalam bahasa Inggris biasanya kalau struktur kalimat itu subjek dulu ditambah verb gitu ya, teman-teman, baru ditambah objek kan kayak gitu ya. Kalau perlu, tapi dalam bahasa Inggris itu kan objek tuh nggak perlu banget ya. Yang penting teman-teman di dalam satu kalimat itu sudah dianggap sah dan betul kalau sudah ada subjek dan verbnya kan kayak gitu. Nah, invert the subject and verb ini berarti tujuannya adalah dalam membuat kalimat atau menuliskan kalimat nanti bukan subjeknya yang duluan, tapi verbnya duluan baru subjeknya. Berarti teman-teman kalau meskipun subjeknya ditaruh di setelah verb, subjeknya nanti tetap subjektif ya. Subjektif noun, bukan objektif noun. Dalam artian misalkan ayo, I gitu, bukan me ya kayak gitu ya teman-teman. Jadi subjeknya nanti tetap personal pronoun yang subjektif personal pronoun ditaruhnya di setelah verb ya kayak gitu. Yuk kita baca keterangannya bersama-sama teman-teman. Jadi ada beberapa kebingungan ya mengenai kapan lo harus menginvert subject dan verb after question word. Kapan sih harus membalikkan subject dan verb setelah question word itu loh. Question word itu what, when, where, and how. Kapan? Waktunya kapan ya kayak gitu. Yang saya harus dibalik ya. Boleh dibalik kayak gitu. Jadi kata-kata ini mempunyai dua arti yang berbeda dan fungsinya yang berbeda di dalam kalimat. Apa? Pertama, mereka memperkenalkan bahwa oh ini tuh adalah sebuah pertanyaan. Oke ya. Kalau sebuah pertanyaan berarti subjek dan verbnya yang mengikutinya dibalik atau diikuti atau dibalik ya. Contohnya kayak gitu. Nah, yuk kita langsung praktek aja. Kita lihat di sini ada pertanyaan ya. Ini berarti pertanyaan. Saya akan ganti ke ini. What, when, dan where. Ini kan pertanyaan nih. Ya. Biasanya pertanyaan ini kan juga ya, tapi ini bukan konektor ya teman-teman. Ini pertanyaannya. Setelah what itu kan berarti subjeknya. What do you want? Dalam bahasa Inggris kan pasti kayak gitu ya. What do you want? What does she like? What they do? What they eat? What we are doing kan gitu. Setelah kan kalau dalam teman-teman dulu kalau masih SMP, SMA gitu kan dalam membuat kalimat kan setelah question word itu kan ada subjek dan verb ya. Tapi dalam tingkat grammar yang advance ini teman-teman setelah question word itu bukan adverbnya, bukan subjeknya duluan, tapi adalah kata kerjanya duluan. Ya, ini subjek dan verbnya ditukar posisinya. Setelah what itu ada is ya, were, can, are. Nah, ini ditukar posisinya. Nah, the homework ini berfungsi sebagai subjek. Ya, berfungsi sebagai subjek. Kayak gitu. Nah, perhatikan. Kalau kata kerjanya itu cuma be, berarti kan what is the homework udah selesai ya.
Tapi kalau kata kerjanya itu berupa dua frase, berarti verbnya itu ditaruh di tengah-tengah. Subjeknya ditaruh di tengah-tengah, teman-teman. Bukan where can live I, tapi where can I live. Bukan where are going you, tapi where are you going. Jadi invert, ditaruh di tengah-tengah. Ya, gampangannya adalah jika verbnya adalah verb be dan cuma satu, berarti setelah kata pertanyaan ini langsung verb dan langsung subjek. Jadi dalam ini subjek yang hijau. Ya, teman-teman. Nah, jika verbnya ini berupa frase, dua kata, berarti yang di-invert atau yang dibalik itu subjeknya itu ditaruh di tengah-tengah kedua kata kerja itu, ya frase itu. Ya, biasanya kan kalau kalimat yang sebenarnya kalau tidak di-invert, tidak dibalik kan when I can live gitu kan. Itu kalau kalimat tidak dibalik. Tapi kalau dibalik menjadi when can I live. Jadi can sama live kan dua kata. Ya, subjeknya ditaruh di tengah. Gitu. Sama dengan contoh yang ini, where you are going. Itu kan kalimat biasanya. Kalau tidak dibalik kan, where are you going? Hey, kamu mau kemana? Gitu. Tapi karena di-invert, dibalik menjadi where are you going? Bukan where you apa ya? Where you are going, tapi where are you going? Karena apa? Karena di sini kata kerjanya berupa frase lebih dari satu, berarti subjeknya ditaruh di tengah-tengah. Seperti itu ya. Teman-teman paham ya? Invert ini ya, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman. Malah hilang. Oh, hilangnya jauh sekali. Coba ya. Sabar ya. Saya cek dulu, teman-teman. Ini memang komputernya agak oke. Oke ya. Oke. Teman-teman skill ke-15. Ternyata sebelum skill 15 itu ada tema besarnya teman-teman, saya lupa tadi ya, langsung masuk skill aja. Nah, ke-15 ini punya tema besar yaitu sentence with inverted subject and verbs. Kalimat-kalimat dengan pembalikan subjek dan verb. Jadi subjek dan verbnya dibalik. Ya teman-teman, biasanya ini bersifat pertanyaan ya. Ini contohnya, ini kalimat normalnya. He can go to the movies. Ini kalimat normalnya ada subjek, habis itu verb ya, verbnya can go. Dua kata ya. He can go to the movies. Nah, karena ini dibuat pertanyaan, jadi kata kerja dan subjeknya itu dibalik. Setelah kata kerja can itu subjek baru go lagi. Jadi can he go to movies ini namanya inverted. Ya, can he goes to the movies? Kayak gitu. You would tell me the truth. Ini kalimat yang biasa, yang santainya. Ini kalimat yang dibalik. Would you tell me the truth? Ya sebenarnya sih gampang ya teman-teman. Cuma teman-teman hanya mempelajari strukturnya aja. Would you tell me the truth? Gitu. Atau you would tell me the truth. Kayak gitu. Ini yang kata kerjanya ada dua kata ya. Can, go, would tell. Berarti you-nya tinggal ditaruh di tengah-tengah ini aja. Udah selesai. Dan jawabannya dia membentuk suatu pertanyaan. Kayak gitu ya. Itu. Membentuk question. Formation of question. Ya, membentuk suatu pertanyaan. Jadi dibalik. She was sick yesterday. Ini ya. Ini yang contoh lagi. Was she sick yesterday? Ini kalau cara membuat pertanyaannya menjadi seperti ini. Next. Kalau tidak ada helping verb-nya, tidak ada auxiliary verbs-nya, jadi the helping verb do is used. Menggunakan do. Kalau tidak ada kata bantunya, Anda boleh pakai. Contoh, he goes to the movies. He goes to the movies kan nggak ada is-isnya sama sekali ya teman-teman. Jadi Anda pakai goes ya. Goes. Kenapa? Karena goes ini berasal dari kata go ya.
yaitu he goes. Jadi does he go to the movie? Ini kayaknya pelajaran SMP ya teman-teman, tapi tidak apa-apa ya. Cuma diterangkan dalam bentuk yang lebih rumit ya. Sebenarnya rumit, tapi sebenarnya gampang ya. You told me the truth, ini bahasa yang biasanya gitu kan. Kemudian di invert menjadi, karena told ini adalah verb 2, maka pakainya did. Ya. Did you tell? Setelah did berarti menjadi verb 1. Udah selesai gitu aja ya teman-teman. Ya, inverted itu cuma gini aja kok dibalik subjeknya. Gampangannya, kalau Anda ingin membuat suatu pertanyaan, maka kata keterangan atau kata tanyanya taruh di depan, ya seperti itu. Baru subjeknya dan verb yang mengikuti kata keterangan, yang mengikuti kata apa ya, frase kata kerja tadi itu ya. Oke teman-teman, ini yuk kita tadi udah sampai sini ya. Where, what, when, where ini adalah kata tanya, question words. Setelah question words itu langsung verbnya, ya seperti itu. Kalau verbnya ada 2 kata, maka subjeknya taruh di tengah. Udah gitu aja, udah selesai ya. Next, yuk. Ada loh teman-teman kata, oke. Jadi ini ada 2 klausa teman-teman. Ada 2 klausa di sini. And in this case, the subject and verb that follow are not inverted. Kalau ada 2 klausa begini teman-teman, ya, the subject and verb that follow are not inverted. Intinya klausa yang kedua itu tidak di invert atau tidak dibalik ya teman-teman. Kalau ini kan kalimat biasa kan ini memang tidak dibalik ya. I do not, oke, subject, verb, betul. What, oke, konektor. The homework, subject, verb, betul. Ya udah, ini bentuk normalnya ya. Kemudian ini yang di-invert kan, kalau di-invert kan membuat kalimat ya teman-teman. Jadinya lihat nih, setelah when I can leave, I will take the first train. Ini ya, when I can leave, I will take the first train. Ini juga tidak di-invert, ini sama aja kan seperti itu. Ini loh teman-teman, ini kan ada 2 klausa karena pertanyaan tuh teman-teman. Do you know where you are going? Do you know where you are going? Ini kalimat yang tidak di-invert juga. Tapi nanti teman-teman bisa membuat invert ya. Nah, pada contoh-contoh ini teman-teman ada 2 klausa yang dihubungkan dengan question words. Ada 2 klausa, yaitu ada kata what dihubungkan dengan question word teman-teman. Yaitu apa? What, when, sama where ya teman-teman. Oke. Notice that the subject and verb for the question what, when, where are not inverted in this case. Nah, kalau konektornya itu bersifatnya what, when, sama where, dalam kasus ini, jika question word-nya ini, maka not inverted, tidak di-inverted, tidak dibalik. Kalau ada kode, I don't know what the homework is. Ini tidak dibalik ya, kayak gitu. Baik, kita langsung aja ya ke sini teman-teman. Contohnya, karena ini tidak langsung ya, makanya kita baca aja judulnya. The lawyer asked the client why. Ini ada kata why di sini. Titik. Kira-kira jawabannya A, B, C, atau D. Kita lihat di sini. Why itu menggunakan 2 klausa. Ya teman-teman, jadi subjek dan verb-nya verb are needed after this connector. Dan ingat ya, jadi subject and verb dibutuhkan setelah konektor. Jadi setelah konektor ini ada subjek dan verb-nya. Kenapa lagi? Karena bukan merupakan pertanyaan. Dan ini the lawyer asked about the client. Karena bukan pertanyaan, subjek dan verb-nya should not be inverted. Nggak boleh ada.
Ya, karena bukan pertanyaan kayak gini, nggak ada pertanyaannya. Jadi kalimatnya normal-normal aja. Normal-normalnya bagaimana? Di sini ada lawyer, ini sebagai subjek, ini as ini berfungsi sebagai verb. Nah, setelah konektor ini harus ada subjek dan verbnya karena bukan pertanyaan itu, teman-teman. Karena bukan merupakan pertanyaan. Ya, jadi setelah ini harus ada subjek dan verb. Subjek dulu, mana yang subjek? Ini subjek. Oke, why he did ini verb. Udah jawabannya C, selesai. Kita langsung masuk ke rumusnya ya. Inverted subject and verb with question. Ini rumusnya teman-teman. Memutar atau mengganti posisi subjek dan verb dengan kata-kata pertanyaan, question words, kata tanya. Lihat, kata tanyanya ada berapa aja. Ada who, ada what, ada when, ada where, why, how. Ini udah 5W1H ya, kecuali which ya. Which nanti di sini who ya. Gitu teman. 5W1H. Question words kan 5W1H. When the question word introduces question, the subject and verb inverted. Gampangnya adalah ketika question word-nya itu berupa pertanyaan dan letaknya di depan, maka subjek dan verb-nya itu dibalik. Contoh nih question word-nya. Question word-nya di depan, maka verb sama subjeknya dibalik. Contohnya, what are they? Bukan what they are. What they are itu bukan pertanyaan, tapi statement. Ya, bukan pertanyaan. What they are itu bukan pertanyaan. Karena inverted ini untuk pertanyaan gitu, teman-teman. Jadi, what are they gitu ya. Next, one question words itu ketika kata tanya itu menghubungkan dua klausa. Ketika ada dua klausa, subjek dan verb yang mengikutinya tidak dibalik. Subjek dan verb yang follow are not inverted. Subject verb question word subject verb. I know subject verb. What they are subject verb. Jadi nggak boleh dibalik jika ada dua klausa. Nih. Ya, karena ini dua klausa, makanya tidak dibalik sama sekali. Tapi kalau cuma satu klausa, yaitu dibalik setelah kalimat tanya. Oke, teman-teman, kita langsung aja ke nomor 1. Nomor 1 incorrect. Kenapa? The phone company is not certain when will the new dictionaries be ready. Yang satu jelas salah ya. Kan apa? The phone company itu sudah satu kok subjek ya. Is itu sudah verb. Ya. When ini sebagai konektornya. Will ini sebagai verb. Salah kenapa? Karena dia adalah satu klausa. Karena kalau klausa setelah when harus ada subjek lagi. The company is not certain when it will atau when the new dictionary will be ready. Harusnya B-nya di sini. Harusnya will-nya ditaruhnya di sini ya, teman-teman. Tidak di-invert. Ingat ya, teman-teman. Kalau klausa subject verb question word subject verb nih. Subject verb question word subject verb. Ya, harusnya dia di depan. Ya, teman-teman tidak boleh di invert. Jadi nomor 2 sama 1 ini incorrect. Subject verb question word subject verb ini salah. Nomor 2, the professor does not understand why so many students did poor exam. Oke, betul. Gampang aja. The professor ini subjek. Does not understand verb. So many students student ini subjek. Did ini adalah verb. Why ini konektor. Karena satu kalimat ada dua klausa, berarti rumus adalah subject verb, konektor, subject verb. Jadi ini adalah correct. Bagaimana dengan nomor 3? How new students can get information about parking? How new, ini dibaca aja sudah bukan suatu pertanyaan gitu loh, teman-teman. Ya,
Dibaca aja sudah bukan pertanyaan. How new students can get new information about parking. Itu bisa dibilang statement ya. Karena ini jawabannya incorrect. Kenapa? Karena setelah how satu dia berupa katanya, dia menanyakan pertanyaan. Jadi setelah how itu nggak boleh new students. Harusnya can dulu. How can new students get information? Ya, harusnya dibalik. Harusnya new student-nya taruhnya di tengah sini. How new students? How can? Jawaban yang betul ya. Ini jawabannya adalah incorrect. Incorrect. Jawaban yang betul harusnya adalah how can new students get information about parking? Gitu. How can you students get information about parking? Ya, itu baru bisa dibilang pertanyaan. Tapi kalau how you student can get itu bukan pertanyaan ya, gitu. Next, nomor 4. Where? Ini korek apa yang korek? Where it is cheapest. Where it is cheapest to get typeset copy printing. Why? Where it is cheapest. Cheapest ya. To get types copies printed. Ini kira-kira korek apa incorrect teman-teman? Ada kata where. Di mana it is cheapest. Bisa murah mendapatkan typeset copies printer. Ya kan? Ini bener nggak ini nomor 4 nih kira-kira kalau pakai where teman-teman? Where it is cheapest. Masa where it is gitu ya? Where it is cheapest. It is cheapest to get copies. Ya. Kalau secara struktur betul ya teman-teman, setelah where ini ada is di sini sebagai verb, it di sini sebagai subjek, cheapest di sini adalah keterangan. Ya, keterangan biasa aja. Ya, kalau secara struktur betul ya, where it is cheapest to get typeset copies printed. Teman-teman nomor 4 ini nanti teman-teman kasih tahu saya jawabannya yang benar yang mana. Ya, kok kayaknya di sini ada yang ragu ya. Di mana bisa murah mendapatkan mesin kopi printed gitu ya teman-teman. Kok saya korek tapi ada yang enggak ya, mungkin bukan where tapi ya. Nah, ya oke teman-teman. Tell me, what do you think? Nomor 5, only the pilot, ingat nomor 5 nih bukan kata tanya ya. Jadi tidak boleh di-invert. Jadi the pilot ini sebagai subjek. Can tell ini sebagai verb. You, how far, kan how far ya teman-teman. How ini sebagai keterangan. How far can the plane? Ini sebagai subjek. Ini can. Ya dilihat aja udah salah ya teman-teman. Ya, can go. Ini jelas. Only the pilot can tell you how the plane can go on a tangle field. Jadi nomor 5 ini jelas salah. Kenapa? Karena ini semuanya satu klausa. Dua klausa. Kalau ada dua klausa, berarti setelah kata konektor, setelah how ini harusnya subjek, bukan verb. Itu ya teman-teman. Silahkan dikerjakan nomor 6 sampai 10 ya, sampai selesai. Saya rasa cukup sekian untuk today. Intinya ini adalah inverted subject and verb ini with question untuk membuat pertanyaan. Kalau buat pertanyaan, setelah kata-katanya langsung verb dulu baru subjek. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, ya sudah tidak usah diinvertkan gitu. Apalagi jika suatu kalimat itu terdiri dari dua klausa.
maka dua-duanya tidak boleh di-invert atau original. I know what they are. Itu teman-teman, I think that's all for this session. I'll see you dalam kesempatan yang mendatang ya di skill 16. Bye.